Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kembali kita dengan tayangan membaca Sloka Bhagavad Gita. Hanya satu sloka saja. Kali ini saya pilihkan percakapan yang ketujuh, Sloka 16. Mari kita simak sloka itu yang dibaca oleh cucu saya, Nyoman Natali Rizka Dewi. Sehari-hari dipanggil Rizka. Oh ya, cucu saya ini baru kelas 2 SMP Negeri di Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Ayo Rizka, tolong dibaca sloka yang kakek pilihkan ini. Om Swastiastu. Caturwida bhajate mam jana sukhatinoduna arto dina suratarti nani sabarata sabah. Terjemahan bebasnya saya kutip dari buku Bhagavad Gita oleh Bapak Gede Puja. Ada 4 macam orang yang baik hati memujaku, wahai Arjuna, yaitu mereka yang sengsara, mereka yang mengejar ilmu, mereka yang mengejar harta, dan mereka yang berbudi utama. Umat sedharma yang dikasihi Yang Widi, sloka ini cocok kita ulas sekarang untuk sesuluh bersama. Memuja aku dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, Brahman, Yang Widi, memang perbuatan yang selalu baik dan dianjurkan. Sebaik-baiknya orang, tak ada yang lebih baik daripada selalu ingat kepada Yang Widi. Tetapi bagaimana Tuhan itu kita puja? Apakah kita bisa bebas dari segala pamrih? Pamrih itu yang membedakan kualitas dari pemujaan kita kepada Tuhan. Ada 4 cara atau jenis pemujaan yang diwahyukan di dalam kitab Bhagavad Gita ini, yang disebut dengan Caturwida Bhajante. Sebagai bakta dari Tuhan Yang Maha Esa, ada 4 karakter yang menunjukkan status kerohanian kita di dalam memuja Beliau yang Maha Agung. Kalau kita cermati bunyi sloka itu tadi, yang pertama adalah arto, biasa pula dilafalkan dengan arta, yaitu para bakta memuja Tuhan karena lagi dalam kesusahan dan menderita. Misalnya lagi sakit. Oh Tuhan, semoga saya diberi kesembuhan. Atau lagi kemalangan, kecurian misalnya. Oh Tuhan, kenapa barang saya yang dicuri? Tolonglah kirimkan rezeki lagi. Pokoknya macam-macam dikala kita susah. Kalau sudah dalam posisi begini, Tuhan terasa amat dekat. Kita melakukan pemujaan dengan permintaan supaya semua penderitaan itu dihilangkan. Ini yang pamrihnya sangat tinggi. Jika perlu kita mengemis-ngemis minta dikasihani. Tetapi apa jadinya kalau kita sudah sembuh, sudah sehat, uang berlimpah dan bisa bersenang-senang? Tuhan pun mulai dilupakan. Jangankan melakukan persembahyangan ke pura, melantunkan puja trisandia di rumah saja sudah malas. Untuk apa melantunkan doa? Enakan minum-minum. Sekarang minum arak lagi diperbolehkan.
arak sudah menjadi barang yang akan dipromosikan habis-habisan. Biar saja yang melantunkan tulisannya itu televisi dan radio. Ya. Yang kedua, memuja Tuhan yang disebut dengan jinasur. Memuja Tuhan dengan mengharapkan kepandaian yang dikaitkan dengan kedudukan di masyarakat. Banyak sekali pemimpin dan calon-calon pemimpin pada tahap seperti ini. Kalau tujuannya untuk mendapatkan ilmu dan kemudian diabdikan ke masyarakat untuk kepentingan banyak orang, masih lumayan. Tetapi ini untuk tujuan mendapatkan kedudukan atau jabatan semata-mata. Syukur-syukur kalau jabatan itu digunakan dengan baik. Namun kalau untuk tujuan kepentingan pribadi saja, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, itu sudah menyimpang dari maksud pemujaan. Coba sekarang kita lihat di masyarakat kita yang melakukan korupsi dan yang menipu rakyat. Justru orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan. Mana ada orang bodoh yang korupsi? Contoh yang lain, menjelang ujian baru rajin berdoa, minta supaya lulus. Tak peduli mereka sudah belajar dengan baik atau belajar pas-pasan. Yang penting baru ingat memuja Tuhan karena esoknya ujian. Tolonglah, wahai Tuhan, bagaimana agar saya bisa lulus? Ya, mestinya belajar dong yang baik. Yang ketiga, memuja Tuhan mengharapkan keuntungan materi. Ini disebut dengan arti. Pokoknya Tuhan dipuja dengan mengharapkan keuntungan materi semata-mata. Bagi para pedagang, semua pura melanting dikunjungi. Tidak cukup pura melanting yang ada di pasar tempat mereka berjualan saja, tetapi berbagai tempat yang jauh juga didatangi. Dan itu pun tujuan bersembahyangnya tidak cuma memohon kesehatan. Pada itu yang mesti diutamakan. Tetapi langsung kepada tujuannya yang lain. Bagaimana agar dagangannya sukses dan untung sebanyak-banyaknya. Mereka merasa tidak perlu paham teori ekonomi dan taktik dalam menjalankan bisnisnya. Pokoknya lunas anugerah agar diberi keuntungan. Kalau dagangannya kemudian laris, usahanya lancar dan sukses, untungnya sudah besar, mereka sudah lupa lagi sembahyang. Karena sudah pada untung. Bilangnya tidak ada waktu, sibuk melayani pembeli, sibuk melayani konsumen. Untuk apa ke pura melanting lagi? Umat sedharma yang keempat atau yang terakhir disebut jenani. Inilah pemujaan kepada Tuhan yang paling tinggi, paling mulia, paling utama. Kita memuja Tuhan semata-mata memuja saja, tanpa permintaan apa-apa. Bahkan meminta kesehatan pun juga tidak. Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, apa yang Beliau anugerahkan. Kita tidak terikat lagi kepada masalah duniawi. Kita telah mampu melepaskan keinginan dan nafsu-nafsu duniawi. Kalau kita lagi sakit, bukannya berdoa memohon agar segera disembuhkan, tetapi berdoa menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Apapun yang dianugerahkan, kita terima dari Beliau yang Maha
kuasa. Kalau setiap orang sakit, lalu kita berdoa kepada Tuhan minta disembuhkan, dan misalnya doa itu dikabulkan, kapan kita selesai melaksanakan hukuman di dunia ini? Kapan kita berada di alam kedamaian? Siklus kehidupan makhluk ciptaan Tuhan sudah jelas. Lahir, hidup, dan mati. Masyarakat Hindu di Bali mengenal sebutan secara lokal, suka, duka, lara, pati. Ini tidak bisa dipisahkan. Ada saatnya kita bersenang-senang. Ada saatnya kita diberi kesedihan. Ada saatnya kita menerima sakit. Dan akhirnya tidak terelakkan kita untuk mati. Memang Tuhan harus dipuja dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai situasi. Tapi jangan selalu memuja Tuhan dengan pamrih yang tinggi, serba meminta-minta. Pada saat kita diberi kenikmatan, pada saat kita diberi kesehatan, justru pada saat itulah kita lebih rajin memuja Beliau dengan niat bersyukur. Hanya orang yang selalu bersyukur dengan apa yang diterimanya menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Mari kita memuja Tuhan tanpa mengemis, tetapi pujalah Tuhan dengan rasa syukur dan tulus ikhlas, lalu menerima apapun yang diberkahinya. Berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa. Itulah inti dari sloka ini yang dibaca oleh cucu saya. Coba kita dengarkan sekali lagi. Caturwida bajate mam jana sukatino duna arto dina suratarti nani sabarata sabah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada pembacaan sloka lain kali. Satu sloka cukup. Om Santi, 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 Om.